10.5b challenge of virtual. Terlepas dari potensi manfaatnya, semakin banyak bukti yang menunjukkan bahwa tim virtual 100% seringkali kurang efektif dibandingkan tim yang anggotanya bertemu langsung. 77 studi menunjukkan bahwa seiring meningkatnya jarak virtual, perilaku inovatif dapat menurunkan drastis hingga 93%. 78 kepercayaan turun 83%, kejelasan peran dan tujuan turun 62%. Dan hasil proyek seperti pengiriman tepat waktu dan kepuasan pelanggan menurun sekitar 50%. Para pemimpin tim virtual dan jarak jauh dapat meningkatkan kinerja dengan mengikuti kiat-kiat berikut. Yang pertama itu menjadi pemimpin yang lebih baik. Yang kedua itu menemukan cara membangun kepercayaan dan hubungan. Yang ketiga itu membentuk budaya tim dan aturan dasar. Masuk ke 10.6 handling team konflik. Sebagaimana yang dapat diduga terdapat peningkatan potensi konflik di antara anggota tim virtual atau jarak jauh karena kemungkinan miskomunikasi dan kesalahpahaman yang lebih besar. Tadi tentang tim virtual menunjukkan bahwa cara mereka menangani konflik internal sangat penting bagi kesuksesan mereka. Namun konflik dalam tim virtual cenderung terjadi lebih sering dan membutuhkan waktu lebih lama untuk diselesaikan. 10.6a Type of conflict. Dua jenis konflik dasar yang terjadi dalam tim adalah konflik tugas dan konflik hubungan. Yang pertama itu konflik tugas mengacu pada ketidaksepakatan di antara orang-orang tentang tujuannya ini dicapai atau isi tugas yang harus dilakukan. Yang kedua itu konflik hubungan mengacu pada ketidakcocokan pribadi yang menciptakan ketegangan dan perasaan permusuhan pribadi di antara orang-orang. Oke, stop dulu. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa ketika seseorang atau anggota dalam tim bekerja, maka harus didorong. Bagaimana mendorongnya? Itu ada dua nilai yang harus diperhatikan. Yang pertama, orientasi kepada task. Task ini apa? Yaitu orientasi kepada pencapaian kinerja, produktivitas, dan juga pencapaian tujuan. Nah, ini harus diupayakan. Nah, bagaimana mengupayakannya? Berarti orang-orang yang bekerja dalam tim atau anggota, dia harus apa? Pertama, membangun koordinasi. Yang kedua, membangun komunikasi. Yang ketiga, menciptakan arus komunikasi dan lain sebagainya. Nah, inilah yang perlu diupayakan supaya bisa nantinya tim mencapai sebuah tujuan, kinerja, dan produktivitas. Lalu, bagaimana mengatur pembagian kewenangan, tugas, peran, dan tanggung jawab. Nah, supaya kenapa ini perlu ditekankan? Supaya nanti tim sini bisa bekerja dengan efektif agar bisa mencapai sebuah nilai yang diharapkan oleh organisasi. Sesuai dengan apa? Maksud dari tim itu dibentuk. Nah, apakah cukup sampai di sini? Tidak. Namanya tim perlu kerjasama. Berarti apa? Membangun kekompakan. Nah, apa yang diupayakan dalam kekompakan? Itu kekohesifan. Nah, berupa apa? Berupa misalnya keharmonisan, lingkungan yang baik dalam bekerja dalam tim, lalu meningkatkan nilai trust, saling percaya. Bagaimana mungkin anggota dalam tim bisa bekerja tapi timbul kecurigaan, nah sehingga tidak mampu dapat bekerja sama dengan baik. Nah, ini perlu diupayakan, meningkatkan trust, kepercayaan. Nah, kalau kepercayaan anggota tim sudah terbentuk, berarti apa? Mereka akan dengan mudah mau berbagi informasi. Nah, dalam peran, tugas, dan tanggung jawab untuk mencapai tujuan. Jadi perlu diupayakan. Lalu apalagi mengatasi atau menghandle masalah. Nah, artinya apa? Artinya kalau bekerja dalam tim, perbedaan
pasti terjadi. Nah, kalau tidak disikapi dengan baik perbedaan atau diversitinya, maka bisa menimbulkan konflik. Nah, konfliknya antara lain apa? Konflik kepentingan, konflik terhadap karakter, sifat, dan lain sebagainya. Nah, untuk itu perlu diatasi, menghandle atau mengatasi konflik dalam tim. Nah, untuk bisa mengatasi konflik dalam tim apa? Diperlukan kerjasama, harmonisan yang perlu dibangun. Nah, kalau ini diupayakan, berarti apa? Nah, akan bisa bekerja sama dengan baik. Sehingga apa? Mendorong, mengupayakan komitmen berupa dedikasi, loyalitas di dalam bekerja dalam tim. Nah, sehingga apa? Sehingga dapat meningkatkan nilai tanggung jawab. Nah, bekerja di dalam tim bukan lagi merasa sebagai beban, tapi menyenangkan sebagai sesuatu hal yang memberikan sebuah nilai experience yang baru. Nah, ini dia. Lalu, nah, kalau sudah kekompakan, kerjasama, keharmonisan dibangun, saling percaya, komitmen sudah ditingkatkan, maka apa nih? Hasil kerja dalam tim ini bisa dicapai. Nah, sesuai dengan apa? Sesuai dengan target, sesuai dengan sasaran, sesuai dengan tujuan dan maksud tim itu dibentuk. Sehingga hasilnya bisa mencapai sebuah hasil yang optimal. Nah, sehingga kalau ini diupayakan berarti apa nih? Timnya mampu menciptakan hasil tim yang fungsional. Nah, ada yang mau kasih komentar tim fungsional itu apa? Tim fungsional, nah, mungkin Japar, nah, membuka dulu Japar, tim fungsional. Nah, kalau kekompakan, kerjasama, harmonisan, komitmen, kepercayaan itu sudah dibangun dan kemampuan dari anggota tim berupa penyelesaian masalah dan konflik bisa diatasi, misalnya perbedaan terhadap kepentingan, perbedaan terhadap karakter, sifat, nah ini bisa diatasi, maka bisa menghasilkan tim fungsional. Apa itu tim fungsional? Tim yang bekerja dalam satu departemen, Pak, maksudnya fungsinya itu sama. Bukan, itu jenis tim. Tim fungsional itu artinya apa nih? Kan ada dua hasil daripada tim, disfungsional dan fungsional. Nah, apa itu? Nah, ingat ya, berarti apa? Tim yang bisa mencapai tujuan, kinerja, sasaran, dan pencapaian hasil yang optimal. Nah, ini dia. Kalau bisa diupayakan. Nah, namun ada kalanya namanya bekerja dalam tim timbul konflik. Nah, ada yang tahu? Ada yang mau kasih komentar apa itu konflik? Nah, coba nih yang terlambat, konflik apa? Coba konflik. Oke, masalah bisa, apalagi pertentangan, ketidaksesuaian, perbedaan persepsi, lalu apalagi konflik. Apalagi iklim kerja yang tidak harmonis, lalu apalagi namanya konflik. Sumber daya organisasi yang dibagikan tidak adil. Contohnya, saya kerja di departemen pemasaran, mengajukan anggaran untuk program kerja saya, katakan contoh 300 juta. Namun kenapa bagian divisi dari SDM itu dikasih 500 juta, saya ngajuin 300 juta, tapi sama pimpinan direktur utama dipotong. Jadi 200 juta, 100 jutanya suruh cari sendiri. Nah, timbul nih kecurigaan, kok begitu ya? Padahal saya sudah mencapai target-target dari direktur utama misalnya. Nah, berarti timbul konflik karena dinilai saya direktur utama tidak adil dalam hal pemberian nilai anggaran. Untuk apa? Mendukung program kerja dalam divisi saya. Nah, ini contohnya. Nah, berarti konflik ini apa? Dibiarkan, perlu diatasi, atau bagaimana? Coba. Ya, perlu diatasi. Nah, berarti ketika ketidakharmonisan terjadi atau konflik, nah, di dalam suatu tim, kita bisa menyelesaikannya dengan cara apa? Pertama, melakukan mediasi. Nah, ada yang mau kasih komentar? Apa itu mediasi? Dari kata mediation of communication atau facilitating communication.
mediasi, facilitating communication. Ada yang kasih komentar? Oke, pihak ketiga yang menengahi. Nah, pihak ketiganya ini gimana? Harus pertama netral, melihat dari sumber masalah. Lalu apalagi yang ketiga? Nah, namanya mediasi itu apa? Dia harus bisa mengembangkan berbagai alternatif solusi untuk pemecahan masalah. Lalu apalagi kalau sebagai mediasi? Nah, dia harus bisa menganalisis solusi apa yang terbaik yang diberikan. Nah, kepada orang-orang yang mengalami konflik dalam bekerja dalam tim. Nah, selanjutnya ada negotiation. Ada yang tahu negotiation? Ya, coba negotiation. Nah, coba nih negotiation. Nah, apa nih negotiation? Ayo. Alhamdulillah. Oh iya. Negosiasi itu ini Pak, bernegosiasi Pak. Iya, negotiation bernegosiasi. Nenek saya juga tahu lah bro. Tapi penjelasannya gimana? Ini negosiasi dalam hal apa ya Pak? Ya iya, dari tadi panjang itu jelasin sampai berpusing ya saya. Negosiasi dalam hal tim, Awal menawar. Suryo, sembur dulu nih pakai air nih biar nyambung. Masa negosiasi dalam apa ya? Terangin panjang lebar. Negotiation ini Pak. Soal menawar atas solusi yang dipilih Pak. Nah, negosiasi ini apa? Menetapkan upaya dengan mengadakan pertemuan dengan melakukan komunikasi berupa penyelesaian masalah dengan kesepakatan yang diarahkan. Nah, di mana negosiasi itu ada kesepakatan yang bersifat win-win solution. Nah, win-win solution ini apa nih? Ada yang mau ngasih komentar win-win solution? Ya, saling menguntungkan. Kesepakatan dari kedua belah pihak yang mengalami perselisihan dalam tim bisa diselesaikan dengan baik. Keduanya mencapai nilai kesepakatan yang diharapkan. Selanjutnya ada win-loss solution. Apa ini win-loss solution? Tidak saling menguntungkan Pak. Menguntungkan satu pihak. Oke, jadi penyelesaian permasalahannya apa? Yaitu hanya salah satu pihak yang diuntungkan dalam arti mencapai kesepakatan. Pihak lain tidak mencapai kesepakatan. Misalnya, ada tim yang mengalami perselisihan mengajukan tuntutan, yaitu 5 tuntutan, yang satu 5 tuntutan. Tapi dalam penyelesaian salah satu pihak tuntutannya hanya dipenuhi 3 misalnya. Nah, berarti bisa dikatakan win-loss solution. Nah, dalam negosiasi nanti ada bentuk upaya teknik dalam mencapai kesepakatan strateginya berupa integratif dan distributif. Nah, coba Ari Darmawan, apa itu distributif play? Penjualan Pak. Kita bebas meeting kepemimpinan bukan pemasaran ini. Mengajukan apa? Distributif. Mengajukan tuntutan penawaran dalam penyelesaian konflik untuk mencapai sebuah nilai kesepakatan yang diharapkan dari kedua belah pihak. Misalnya contoh, saya mengajukan 10 tuntutan, kamu berapa? Nah, misalnya disepakati, ya sudah, supaya kita bisa menyelesaikan masalah, bagaimana 10 tuntutan, kamu 10, saya 10, baik. Nah, terjadi deal, kesepakatan dalam penyelesaian masalah. Nah, ini distributif. Kalau integratif dan kamu integratif Menyatukan atau menggabungkan satu kesatuan Pak. menjadi Indonesia.
salah satu pihak yang dominan. Misalnya, saya dominan, saya akan menyelesaikan suatu masalah apabila saya dipenuhi 4 tuntutan. Kalau tidak, maka tidak akan terjadi kesepakatan dalam penyelesaian masalah dalam kelompok atau tim. Nah, ini dia, integrated, yaitu dominan menunjukkan terhadap bentuk yang diinginkan dalam penyelesaian masalah. Nah, selain itu ada arbitrase. Nah, apa ini arbitrase? Nah, coba nih arbitrase. Arbitrase apa? Aduh, keluarin dong minumnya, karena haus. Makanannya mana? Apa arbitrase? Arbitrase? Ya iya, pihak ketiga, mediasi juga pihak ketiga. Nah, bedanya di mana? Ya. Nah, dulunya kena mediasi, tapi ada perbedaannya. Ya sama hasil mediasi juga pihak ketiga. Nah, tapi ada perbedaannya. Oke, lewat pengadilan atau jalur hukum. Biasanya apa? Kekuatan keputusannya lebih mengikat. Nah, kalau tidak dipatuhi apa? Bisa pelanggaran yang disebut one prestasi. Nah, sehingga bisa terkena tuntutan apabila tidak dipenuhi dalam penyelesaian permasalahan. Seperti kalau nggak dipenuhi, ingkar bisa menjadi one prestasi. Nah, stop dulu. Ada yang mau ditanyakan? Nah, ada? Silakan. Ya, paling pojok. Ada yang mau ditanyakan nih? Ada? Ini ada yang mau ditanyakan? Ada? Oh, ada. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Nah, terkadang namanya bekerja dalam tim, anggota-anggotanya sulit bertemu. Misalnya mobilitasnya sangat tinggi, sehingga menyebabkan koordinasi, kerjasama, komunikasi sulit untuk terjalin dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Sehingga dibentuklah alternatif oleh perusahaan atau organisasi dalam bentuk tim yang lain, yaitu apa? Dinamakan tim virtual. Nah, apa cirinya nih? Ciri tim virtual. Nah, coba adiknya Fajar paling belakang. Nah, apa tim virtual? Ya? Biar jauh pakai tenaga batin. Oh. Oke, berarti dalam melakukan kerja dalam tim, pembagian tugas, kewenangan, komunikasi, koordinasi lebih mengandalkan penggunaan teknologi. Seperti misalnya teknologi informasi. Nah, di mana teknologi ini sangat berperan dalam bekerja dalam tim. Nah, lalu apa lagi ciri tim virtual? Nah, apa lagi? Ya. Oke, berada di wilayah yang berbeda-beda, tersebar di berbagai wilayah yang berbeda. Nah, tetapi ingat virtual itu apa? Di area yang sama, misalnya tersebar ada di Jawa, Madura, Sumatera, tapi dalam satu hal yang sama. Areanya itu apa? Di kawasan Indonesia. Industri, program industri. Nah, apalagi cirinya? Apalagi nih cirinya? Ayo. Ya, iya, lebih fleksibel dalam menjalankan tugas, kewenangan, tanggung jawab, peran, dan lain sebagainya.
Nah, supaya tim virtual ini bekerja dengan baik, efektif, berarti kita harus persiapkan nih. Nah, apa yang perlu kita persiapkan supaya bekerja dengan baik, efektif, bekerja dalam tim virtual? Mekanisme waktunya Pak. Oke, berarti tetapkan aturan dan ketentuan. Nah, pertemuannya, apa yang mau dibahas, bagaimana koordinasinya, komunikasi, arus informasi, tetapkan aturan dasar. Nah, lalu apa lagi? Jangan lupa berikan pelatihan. Nah, supaya bekerja dengan baik, walaupun tersebar, sulit bertemu, mereka perlu diberikan pelatihan secara teknis, secara prosedural. Nah, pelatihan mengenai budaya, komunikasi atau bahasa, dan lain sebagainya. Nah, lalu apa lagi? Tim virtual nih, supaya bisa bekerja dengan baik. Nah, perlu dilakukan rekrutmen dan seleksi. Itu apa? Memilih anggota-anggota yang tepat bekerja dalam virtual tim. Seperti apa? Melihat kemampuan, keahlian, pengalaman, track record kerja, dan lain sebagainya. Nah, tim virtual ternyata ada perbedaannya dengan tim global. Nah, apa nih? Keduanya sama-sama menggunakan teknologi informasi. Nah, keduanya memiliki persamaan mobilitas yang tinggi, tersebar lebih luas. Karena kenapa tim global tersebar lebih luas? Karena tersebar di beberapa area yang berbeda. Misalnya ada yang di Jepang, di Malaysia, Brunei, Thailand, dan lain sebagainya. Nah, apa perbedaannya dengan tim global, dengan tim virtual kira-kira? Kalau tim global itu bisa dari berbagai negara Pak. Oke, tim global betul, berbagai negara di wilayah yang jauh berbeda, tidak ada kesamaan wilayah. Betul, di berbagai negara. Lalu apa lagi? Budaya. Oke, budayanya lebih, keberagamannya lebih tinggi. Keberagaman dalam budaya sangat tinggi. Lalu apa lagi perbedaannya? Komunikasi. Ya, tingkat kesulitan dalam menciptakan komunikasi lebih tinggi. Dalam menciptakan koordinasi dan arus informasi. Nah, apalagi tantangannya, namanya tersebar di berbagai negara, perbedaannya bagaimana diversitinya? Nah, perbedaannya diversitinya lebih tinggi atau enggak? Tinggi. Nah, lebih tinggi. Lalu apa lagi kalau dalam waktu? Diversity lebih tinggi. Tantangannya jauh lebih besar. Nah, apalagi? Nah, lanjutkan waktu. Apa di dalam waktu time? Iya tadi udah tanggung. Iya lanjutkan. Apa? Jaringan Pak. Nah, Kan perbedaan waktu kan pasti beda juga jaringannya Pak. jaringan apa? Yang satu 3G, 4G, yang satu 4G gitu. Gimana? Nah, dalam waktu apa? Nah, lebih sulit dalam memutuskan untuk menetapkan zona waktu yang tepat. Karena kenapa? Karena tersebar luas di beberapa negara. Nah, sehingga perbedaan zona waktunya sangat tinggi. Misalnya yang di Asia, di Eropa, di Amerika, tentu perbedaan zona waktunya akan jauh berbeda. Sehingga menyulitkan untuk menetapkan waktu yang tepat untuk mereka bertemu di menggunakan teknologi informasi, bekerja sama, berkoordinasi, melakukan komunikasi,
membangun arus informasi, dan lain sebagainya. Nah, ada pertanyaan? Silakan. Nah, kalau tidak ada, terakhir saya mau sampaikan ada alternatif lain dalam penyelesaian masalah konflik dalam organisasi. Antara lain pertama avoiding. Nah, ada yang tahu avoiding? Dari kata avoid. Iya, seperti apa nih menghindar? Nah, jangan dijawab menghindar Pak Meles. Nah, bukan. Apa nih menghindar? Jadi meredam sementara permasalahan sambil apa nih? Nah, sambil mencari fakta, bukti, informasi, dan menganalisis apa yang menjadi sumber masalah. Nah, ini avoiding. Ada compromising. Nah, apa ini compromising? Dari kata kompromi. Oke, berarti apa nih salah satu pihak betul mengalah, menurunkan nilai tuntutan dalam penyelesaian masalah. Ada collaborating. Apa nih? Collaborating dari kata kolaborasi kalau diterjemahkan bahasa Indonesianya. Nah, ada yang mau ngasih pendapat? Nah, coba nih. Kolaborasi. Nah, coba nih, apa nih? Kolaborasi. Berkolaborasi. Oke, bekerja sama dalam hal penyelesaian masalah agar terjadi kesepakatan. Nah, terakhir competing. Nah, ada yang tahu competing? Competing? Bukan. Apa coba yang lain? Itu bentuk penyelesaian masalah dengan cara apa? Competing. Bersaing. Nah, menunjukkan yang terbaik. Oke. Ya, ada mau ditanyakan? Silakan mengenai tim. Ada? Ya, Konedi, udah paham? Ada yang mau ditanyakan Konedi? Enggak. Oke, ada? Jangan takut, kok bukannya sedih orang ditanya. Ada yang mau ditanyakan enggak? Jangan nangis. Nah, ada? Oh, enggak ada. Oke ya, kelompok lanjutkan. Selanjutnya di sini tim konflik 10 sampai balancing konflik and cooperation. Ada bukti bahwa konflik ringan dapat bermanfaat bagi tim. Tingkat konflik yang sehat membantu mencegah perkiraan kelompok seperti yang dijelaskan sebelumnya, di mana orang-orang begitu berkomitmen pada tim yang kohesif sehingga mereka enggan mengungkapkan pendapat yang bertentangan. Ketika orang-orang dalam tim bekerja sama hanya demi keharmonisan, masalah yang biasanya muncul. Dengan demikian, tingkat konflik tertentu menghasilkan pengambilan keputusan yang lebih baik karena beragam sudut pandang diungkapkan. Selanjutnya 10.6c Causes of Conflict. Beberapa faktor dapat memicu konflik. Salah satu penyebab utama konflik adalah persaingan atas sumber daya seperti uang, informasi, atau kesediaan. Demikian pula konflik seringkali terjadi hanya karena orang-orang yang menggunakan sumber daya tersebut untuk mencapai tujuan yang berbeda. Perbedaan tujuan merupakan hal yang wajar dalam organisasi. Misalnya, tujuan departemen penjualan untuk pengiriman yang cepat, pesanan baru mungkin bertentangan dengan tujuan departemen manufaktur untuk kualitas dan efisiensi tinggi. Penyebab lain konflik yang dapat merugikan kinerja ini kecuali dikelola dengan tepat adalah
adanya garis patahan kelompok. Garis patahan adalah garis pemisah hipotesis yang didasarkan pada satu atau lebih karakteristik demografis anggota seperti usia, ras atau etnis, atau pada karakteristik non demografis seperti nilai atau sikap pribadi. Selanjutnya ini 10 styles to handle conflict. Baik tim maupun individu mengembangkan gaya spesifik dalam menangani konflik berdasarkan keinginan untuk memuaskan kepentingan mereka sendiri dibandingkan kepentingan pihak lain. Berikut 5 gaya penanganan konflik. Yang pertama itu gaya mendominasi, yang kedua itu gaya menghindar, yang ketiga gaya kompromi, yang keempat gaya akomodatif, yang kelima gaya kolaborasi. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, coba bantu saya. Apa biasa kesimpulannya? Nah, coba nih, apa kesimpulannya dari tim? Kesimpulannya satu aja, nggak usah banyak. Ya, tentang kita yang sudah kita bahas dari minggu kemarin sama dengan sampai dengan minggu sekarang. Apa kesimpulannya? Pakai bahasa sendiri gampang. Misalnya kesimpulan pertama bahwa tim dibentuk dengan beberapa anggota, di mana anggota dalam tim harus bekerja sama, membangun kekompakan, keharmonisan, dan pencapaian tujuan dan sasaran. Nah, di mana kalau itu semua bisa diupayakan, maka akan bisa mencapai tujuan dan sasaran dengan baik, sehingga kepercayaan dan komitmen dapat tercapai. Nah, itu kata sendiri. Ya, ayo. Apa? Tim adalah yang lain coba kesimpulan banyak, bisa dari pengertian, kita bisa bahas dari jenis tim, bagaimana proses pembentukan, manfaat bekerja dalam tim, tantangannya banyak yang bisa disimpulkan. Nah, apa? Satu saja. Ya, iya apa? Gimana begitu? Kesimpulannya. Satu saja, pakai bahasa sendiri. Apa? Pakai bahasa sendiri aja gampang. Misalnya contoh yang kedua, tim perlu difokuskan supaya bekerja dengan baik dan benar, berorientasi kepada nilai efektif. Untuk bisa berorientasi kepada nilai efektif, tim harus didorong ke dalam dua pencapaian tadi, apa? Pencapaian task oriented dan kohesifan. Di mana task oriented itu apa? Berorientasi kepada kinerja, tanggung jawab, lalu produktivitas, tujuan. Nah, semua itu diupayakan dengan apa tadi? Koordinasi dan lain sebagainya. Terus apa lagi? Ya udah. Oke, kesimpulannya kedua. Ya, tim. Membangun dan ya semangat. Semangat, ayo. Kayak gimana coba? Ayo. Oke,
bisa kesimpulan pakai bahasa sendiri apa? Nah, untuk membangun nilai motivasi dalam bekerja secara tim dengan baik, perlu apa? Tadi, nah, perlu melihat nilai tantangan. Lalu apa lagi? Perlu melihat dari anggota-anggota tim. Lalu apa lagi? Melihat dari karakter tim dan lain sebagainya. Oke. Nah, paling pojok coba di bab biru apa kesimpulannya? Pakai bahasa sendiri coba. Satu saja. Nah, kesimpulannya satu saja. Oh, ditutup. Saya ketarik. Satu kesimpulan. Hah? Kamu kesimpulan apa ya ampun? Nah, coba saya tanya, kesimpulan apa nih kita? Hah? Oh, tuh tim. Masa dari tadi panjang lebar? Aduh, terlalu tidak bahasa kepanjangan. Hah? Hah? Nah, nyimak nggak? Coba ulang itu panjang lebar udah saya tulis. Coba. Nanti tahuan nih pasti nggak bertanya tentang. Oh, bisa kan? Apa satu bulannya? Nah, biar ini kalau lama punya jam 1.30 jam 1.30. Udah pindah di depan nih, biar 35. Ayo. Enggak, tapi di depan kalau mau belajar kita. Ketawa di belakang cuma buat pada. Ayo kita dulu depan. Oke, apa kesimpulannya? Satu aja. Asbun asal bunyi. Maju. Tawan gak nyimak nih. Ayo, situ. Pindah dulu. Apa yuk? Kerjasama bukan harus membuat sesuatu hal baru. Kerjasama bisa apa? Membangun kekompakan, koordinasi, lalu menyelaraskan pencapaian kedua. Sejak kapan kolaboratif bahasa sesuatu yang baru selalu diciptakan ke halus. Karang indah, kawan. Ayo. Nah, kalau nggak bisa jawab, saya pindahin ke sana. Ayo, kita pindahin depan. Kawan yang belakang-belakang pada males. Ayo. Kalau nggak bisa simpulkan pakai bahasa sendiri, saya pindahin. Ya, hitung nih 5, 4. Ya udah pindah depan tuh. Nah, ayo cepetan. Nah, di bawah nih laptopnya.
Oke ya, bisa. Oke ya. Terakhir, Riko. Apa ya? Jadi teman-teman juga paham gimana kalau saya jadi ada dia di bawah dia ada ada beberapa cara yang bisa kita lakukan dan bisa bagi untuk jadi bisa dalam ini melakukan ini dan melakukan antara kita Oke. Nah, terakhir apa nih? Oke, selain itu ada gaya apa lagi? Gaya perubahan atau apa? Ada lagi apa? Negosiasi terus apa lagi? Oke ya, tutup. Oke, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Ayo Rafi. Rafi Yudi, tolong dihapus. Makasih ya. Oh ya, silakan. Udah? Absennya tadi mana? Tunggu ya. Oh, ini dia. Oh ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang, kali ini teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kelompok 14 akan mempresentasikan materi tentang Leading Diversity and Inclusion. Berikut adalah anggota kelompok kami. Yang pertama di sini ada Chandra Maulana, PMI 2022-18. Lalu yang kedua saya sendiri Wabrani Gibo dengan 2022-80-111. Lalu ada Gaya dari Kebiakan dengan 2022-80-119. Dan yang terakhir ada Mutiara Sulianisi dengan 2022-80-120. Oke, yang pertama kita akan membahas dulu tentang leading people who are like you. Jadi bagian itu membahas tentang tantangan
menjelaskan bahwa keberagaman cara berpikir atau diversity of thought itu membuat tim lebih cepat dan lebih efektif dalam memecahkan suatu masalah. Tim yang memiliki perbedaan ide, latar belakang, pendekatan, dan cara berpikir mampu menghasilkan solusi lebih cepat dibandingkan tim yang berpikir dan sama untuk berbagai. Nah, di sini tuh ada beberapa dampak dari diversity of thought itu. Yang pertama, bisa memecahkan masalah itu menjadi lebih cepat. Lalu yang kedua itu kualitas keputusan yang diambil jauh lebih baik. Dan yang ketiga, pekerjaan yang dihasilkan itu tidak tumpang tindih. Dan yang terakhir, adanya kreativitas serta inovasi yang lebih tinggi yang ditawarkan oleh suatu anggota organisasi. Selanjutnya, yang 11C itu ada changing attitudes toward diversity. Nah, jadi pada bagian ini itu membahas bagaimana sikap terhadap keberagaman berubah seiring perkembangan sosial di masyarakat. Nah, misalnya di sini kayak ada gerakan transgender, ada gerakan MeToo, dan kayak beberapa orang yang menganut LGBT itu membuat isu keberagaman semakin menjadi perhatian utama dalam sebuah organisasi. Nah, globalisasi juga membuat perusahaan membutuhkan karyawan dengan sensitivitas budaya dan kemampuan bekerja lintas negara. Semua faktor tersebut membuat pemimpin perlu memperhatikan keberagaman tidak hanya sebagai kewajiban moral, tetapi juga kebutuhan strategis. Next. Selanjutnya yang 11B itu the value of organizational diversity. Nah, jadi pada bagian ini itu menjelaskan keuntungan nyata ketika suatu organisasi itu membangun lingkungan kerja yang beragam dan inklusif. Jadi keberagaman tidak hanya meningkatkan citra perusahaan, tetapi juga memberikan dampak langsung pada performa bisnisnya. Oke, bentar. Apa pengertian keberagaman nih, diversity? Coba. Beragam itu lebih kayak budaya juga, Pak. Oh, perbedaan antara orang juga. Iya, Pak. Beragam itu perbedaan, Pak, antara budaya bisa, komunikasi bisa. Serius pindah, Pak. Ayo. Nah, diversity ini apa? Bicara perbedaan. Lalu apa lagi? Bicara keragaman. Nah, kenapa keragaman dan perbedaan ini perlu untuk diperhatikan? Karena namanya manusia ini memiliki dua nilai, yaitu apa? Sebagai makhluk individu dan sebagai makhluk sosial. Nah, ketika manusia ini bekerja sama, berkoordinasi, berkomunikasi, membangun organisasi, pasti terjadi perbedaan. Nah, kalau perbedaan manusia sebagai makhluk individu yang memiliki keunikan, nah, tidak bisa disikapi dengan baik, maka menimbulkan apa? Nah, menimbulkan pertentangan atau konflik. Nah, oleh sebab itu apa? Perlu diketahui terhadap keberagaman. Nah, supaya apa? Supaya nanti organisasi bisa dikelola dengan efektif. Kalau keberagaman ini dipandang dari sisi positif, berarti apa? Setiap potensi-potensi yang berbeda yang dimiliki oleh anggota organisasi dapat ditingkatkan untuk menciptakan kinerja yang optimal, baik dalam tujuan, sasaran, dan produktivitas. Nah, inilah tantangan dalam kepemimpinan, bagaimana mengelola keberagaman dengan baik. Seperti apa? Seperti ini. Nah, di dalam kelas ini kan keberagamannya beda-beda. Ada yang berkumis, ada yang enggak nih. Nah, ada yang gemuk nih, ada yang ini kurus. Nah, ada yang mohon maaf, ada yang gemuk ditambah sedikit kita manis, nah itu jabat. Nah, perbedaan keberagaman yang bisa kita lihat dari secara fisik. Nah, lalu apa lagi keberagaman? Selain bisa dilihat secara fisik dalam bentuk tradisional. Nah, pasti di sini ada berbagai macam suku. Ada yang mungkin dari Palembang, ada yang mungkin di sini dari Sumatera Barat, mungkin di sini ada yang dari Medan atau Sumatera Utara, mungkin di sini ada yang dari Banten dan lain sebagainya. Nah, keberagaman bisa dilihat dari suku.
etnis. Nah, lalu apa lagi? Bisa dilihat dari gender. Seperti apa? Di sini ada pria, ada wanita. Nah, lalu apa lagi keberagaman? Bisa dilihat dari warna kulit. Nah, seperti ada yang putih, ada yang kuning langsat, ada yang hitam, mungkin ada yang abu-abu metalik, dan lain sebagainya. Nah, ini bisa dilihat dari warna kulit. Nah, lalu apa lagi? Bisa dilihat dari mungkin berat badan, ada yang gemuk, kurus, langsing, ideal, dan lain sebagainya. Nah, selain itu ada keberagaman. Nah, keberagaman juga semakin akan meningkat jika apa? Jika nilai peradaban manusia akan semakin tinggi, sehingga keberagaman menjadi lebih kompleks lagi dan perlu diperhatikan. Seperti perkembangan dalam keberagaman menjadi inklusif. Nah, seperti apa? Gaya hidup, lifestyle. Nah, coba nih gaya hidup, lifestyle. Seperti apa nih gaya hidup? Nah, coba gaya hidup, lifestyle. Nah, kalau ngomong aja depan nih, lifestyle apa? Ekspresi Pak. Hah? Ekspresi. Ekspresi di mana? Ekspresi. Ekspresi sebelum foto, cheers gitu. Wah, menyimak nih, pindah di depan. Bayu ya. Apa nih ekspresi? Itu ekspresi untuk ini Pak, menunjukkan diri dia. Oh, salah. Depan biar serius nyimak. Jadi nyimak. Ayo nih Pak. Ayo, saya ambil HP-nya, pindah depan. Itu masih ada tuh kosong. Iya Pak. Nggak ada Pak. Oh nggak ada, ayo Pak. Aman, sini ayo. Ya, kebiasaan kok. Nah, lifestyle ini apa? Gaya hidup seperti apa? Contohnya gaya hidup masyarakat di perkotaan dan di pedesaan kan berbeda. Bisa dilihat dari pekerjaan. Misalnya kalau gaya hidup masyarakat perkotaan, nilai pekerjaannya apa? Beragam. Ada yang sebagai pebisnis, ada yang kerja di kantor, ada yang sebagai konsultan, dan lain sebagainya. Kalau gaya hidup di desa, nah keberagaman terhadap nilai pekerjaan yaitu apa? Lebih bersifat homogen, keragamannya lebih sedikit. Nah di desa kebanyakan umumnya apa? Bertani, berladang, berternak, dan lain sebagainya. Nah, bisa dilihat dari income. Apa yang income? Ya, tingkat pendapatan setiap orang, tingkat pendapatannya pasti berbeda-beda. Nah, inilah terhadap perbedaan nilai keberagaman secara inklusif. Nah, lalu apa lagi? Sebagai status sosial. Nah, di dalam masyarakat kan status sosialnya berbeda-beda. Mungkin ada sebagai pemuka agama dan lain sebagainya. Nah, bagaimana menyikapi status sosial yang beragam? Nah, ketika perbedaan terhadap status sosial bisa disikapi dengan baik, berarti apa? Keberagaman mampu dikelola secara efektif. Nah, kalau kita tidak mampu melihat keberagaman dengan baik, maka bisa menimbulkan sikap yang negatif dalam keberagaman. Seperti apa? Seperti misalnya pressure. Nah, apa ini pressure? Nah, masih ada waktu kosong satu pressure. Nah, siapa pressure? Ayo, masih ada waktu kosong satu pressure. Apa? Prejudice. Ah iya, ini tahu, maksudnya tahu. Tahu, masih.
Nah, sini kosong nih, belajar kebanyakan ngomong. Nah, sini. Preacher ini apa? Prasangka buruk yang kebenarannya apa? Belum tentu bisa dibuktikan. Yang kebenarannya belum tentu bisa dibuktikan. Nah, seperti apa? Seperti misalnya saya melihat nih, sedang naik kendaraan umum, saya melihat ada orang seperti Fajar udah gemuk, hitam, terus saya curiga. Nah, yang tadinya saya punya tas, nah saya pinjam dulu. Biasa saya bisa geblok. Nah, karena lihat Fajar, saya langsung prejudis. Wah, jangan-jangan mau mencuri tas saya jongkok, saya liatin. Nah, inilah preacher, prasangka buruk yang kebenarannya belum tentu dibuktikan. Nah, ini dia. Nah, ada glass ceiling. Apa nih glass ceiling? Nah, glass ceiling. Oh, oke. Coba Suryo, coba. Oh iya, masih ada satu tuh Pak. Ini Pak, sebenarnya. Oh, sebelah ya. Apa nih glass ceiling? Hambatan, Pak. Hah? Hambatan yang enggak terlihat. Oh, baru kita. Ayo, apa? Google dulu, Sur. Diskriminasi, Pak. Kayak hambatan tak terlihat. Ayo deh sini. Nah, glass ceiling ini apa? Bukan hambatan, itu apa? Pandangan negatif terhadap keberagaman sehingga apa? Sehingga memperlakukan perbedaan nilai gender yang negatif walaupun tanpa adanya ketentuan dan aturan tertulis. Misalnya contoh apa nih? Contoh dalam suatu perusahaan sulit wanita untuk menduduki posisi tinggi dalam organisasi. Ketika menduduki posisi tinggi dalam organisasi, dia harus melampaui karirnya lebih baik dari pria. Nah, boleh dikatakan double prestasi. Nah, ini dia glass ceiling. Nah, seperti apa contohnya yang terjadi di Amerika? Bagaimana Condoleezza Rice ketika diangkat menjadi Perdana Menteri sulit. Nah, pada saat itu Kongres Amerika mengalami perdebatan yang cukup tajam. Tapi akhirnya dimenangkan oleh Condoleezza Rice tetap diangkat Perdana Menteri. Karena kenapa? Karena dia menunjukkan prestasi yang lebih baik dibandingkan pria dalam dunia militer. Nah, ini dia. Nah, seperti contoh Obama juga glass ceiling, walaupun di Amerika tidak tertulis bahwa orang kulit hitam itu sulit untuk meniti karir dalam politik, tapi Barack Obama pada saat itu mengalami kendala, tantangan. Karena kenapa? Berkulit hitam. Nah, akhirnya apa? Akhirnya mengalami pertentangan yang cukup tajam di Kongres Amerika, tapi tetap Barack Obama pada saat itu tetap dimenangkan menjadi presiden. Karena kenapa? Karena bukti dari hasil electionnya atau hasil pemilunya. Nah, ini contohnya. Lalu ada stereotip. Nah, yaitu apa nih stereotip? Nah, stereotip itu mengeneralisir dari suatu kelompok, kita ambil kesimpulan secara umum. Nah, contohnya apa nih? Atau misalnya orang yang bertato itu pasti kriminal, jahat, bengis, kejam, bekas ekspidana, padahal belum tentu. Nah, karena saya sudah mengatakan itu, saya simpulkan pokoknya kalau bertato itu pasti jahat, buruk, kelakuannya negatif. Nah, ini dia mengeneralisir, padahal belum tentu. Ada orang tato memang karena senang, karena yang menganggap itu sebagai arts dan lain sebagainya. Nah, ada discrimination. Apa nih diskriminasi? Diskriminasi perlakuan yang negatif terhadap keberagaman yang dilihat dari apa? Suku, agama, ras, golongan, etnis, kebangsaan. Nah, contohnya apa? Kita melihat orang Ambon nih kayak gimana? Ya, betul. Misalnya contoh melihat orang Ambon,
timbul suatu nilai kebencian. Kurang anggur, keriting, hitam, dekil lagi, misalnya. Nah, ini contohnya. Habis itu kita ledek, anggur manis. Nah, ini berarti kalau seperti itu bentuk diskriminasi. Oh iya, Suryo, ayo sini. Nah, Nggak kelihatan Pak kalau di situ Pak. Oh, iya. Kenapa aturan Pak? Ayo Suryo, pindah. Kenapa aturan Pak asli? Nah, habis itu bagaimana kita menghadapi minority? Nah, kaum minority. Nah, seperti apa nih kaum minoritas? Nah, terkadang kaum minoritas itu di beberapa negara mengalami hal yang negatif, seperti tersisihkan. Nah, bagaimana memandang keberagaman terhadap minority, gap minority? Nah, ada yang mau ngasih komentar nih? Ya, memberikan respect, empati, lalu kesamaan hak, mendapatkan kesempatan dalam kehidupan seperti kesempatan bekerja, pendidikan, dan lain sebagainya. Nah, lalu timbul keberagaman yang sekarang yang sedang mengalami permasalahan dan pertentangan di beberapa negara antara negara maju dan berkembang dalam hal melihat nilai disorientasi seksual. Nah, seperti kaum sudah pasti tahu kaum LGBT, gay, lesbi, nah, biseksual, dan transgender. Nah, kayak ini boleh dikatakan homoseksual. Anda lesbi itu suka sesama jenis dengan wanita, biseksual bisa kedua-duanya, dia wanita suka, pria suka. Nah, transgender itu, nah, dia hampir sama, tapi dia lebih condong, seperti misalnya pria. Nah, tapi pria, nah, dia jiwanya kewanitaan. Itu ya Pak ya. Nah, bagaimana nih menghadapi trans LGBT? Nah, ini pertentangan di antara negara-negara maju seperti Amerika, USA, Jerman, Belanda. Ini memandang bahwa LGBT ini sebagai sesuatu hal yang wajar, bahkan diberikan hak, mereka boleh dinikahkan sesuai dengan agama masing-masing. Kalau ada pemuka agama yang menolak, maka mereka melawan hukum hak asasi manusia yang bisa dikenakan penjara. Nah, ini seperti di Jerman, USA, Belanda, dan lain sebagainya. Nah, tapi ada pertentangan di negara-negara lain seperti di Indonesia. Karena di beberapa negara Asia lebih berorientasi kepada nilai kepercayaan dan agama, ini dianggap sebagai sesuatu hal yang salah. Sehingga apa? Beberapa disorientasi seksual seperti gay, lesbi, transseksual itu tidak diberikan hak seperti menikah sesama jenis. Nah, ini dia. Lalu apa lagi? Nah, kalau di negara kita, kalau masyarakat tahu pada umumnya apa? Bisa sanksi sosial. Ini mas kampanye ke sini, nah sanksi sosial, dihina, dilecehkan, ini lekong misalnya, nah ini sanksi sosial, dilecehkan, dihina, dipandang sebelah mata dan lain sebagainya. Terus Pak, kalau misalnya Ya. misalnya kita nih kerja di Jerman, di Amerika, di Belanda, Ya. dengan perbedaan yang disorientasi kayak misalnya LGBT ini gimana nih Pak? Misalnya di Indonesia sendiri kan itu menolak LGBT, sedangkan Ya. di negara-negara maju kayak Belanda dan Jerman itu kan menerima LGBT. Kita harus gimana tuh Pak? Nah, kalau kita bekerja di Jerman, ya mau tidak mau, nah kita harus menerima, tapi kita harus punya nilai terhadap value yang kuat. Nah, value yang kuat apa? Nah, misalnya contoh, nah sudah tahu teman misalnya ada homoseksual, maka kita tegas, contoh tegas, kalau bercanda mulai mengarah ke hal yang enggak, nah mulai sentuh-sentuh, nah bilang, wah, nah saya juga mengaku nih.
saya tahu ternyata homoseksual pas ngobrol, oh demen banget dengan ibu saya. Saya bilang gue laki-laki normal ya, bukannya jeruk sama jeruk. Kalau megang lagu nih. Nah, jadi kita harus punya nilai prinsip yang kuat. Nah, itu dia. Sebab kan namanya LGBT itu bisa menular terhadap kalau kita masuk terhadap gaya hidupnya, lifestyle. Nah, ini dia. Berarti kita harus tegas. Nah, punya filter. Nah, itu dia. Ada lagi? Nah, kalau begitu, dalam keberagaman kita bisa melihat ketika wanita diberikan kesempatan yang sama dalam bentuk emansipasi wanita, nah, untuk bisa menduduki posisi-posisi penting dalam organisasi. Nah, entah itu sebagai direktur utama atau berkarir dalam politik, berkarir dalam bisnis dan lain sebagainya. Nah, ternyata ketika wanita diberikan kesempatan yang sama dalam bentuk keberagaman emansipasi wanita, nah ternyata wanita ini memiliki keunggulan dalam nilai kepemimpinan. Nah, apa nih keunggulan wanita dalam nilai kepemimpinan? Kira-kira apa keunggulan wanita dalam nilai kepemimpinan? Nah, kira-kira apa nih wanita keunggulannya? Oke, wanita biasanya nilai sosial, empatinya jauh lebih tinggi. Nah, dibandingkan pria. Nah, apa buktinya? Misalnya, biasanya kalau yang sering menghukumkan bapak, misalnya salah. Kalau aku belajar malam tiap hari ini, papa nggak akan kasih uang jajan selama 3 bulan. Nah, pasti kan yang nggak tega ibunya. Nah, sabar ya nanti papa ngomong ke papa supaya bisa diringankan. Nah, ini dia. Biasanya wanita tingkat empati, nilai sosial yang lebih tinggi. Nah, lalu apa lagi? Nah, kecenderungannya, tingkat loyalitasnya, kesetiaan, dedikasi terhadap organisasi wanita lebih tinggi. Nah, apa bukti yang gampangnya? Apa bukti yang gampangnya? Loyalitas, dedikasi lebih tinggi. Coba aja nih jalan nih. Nah, misalnya nih udah punya pacar jalan. Nah, melihat wanita yang lebih seksi pasti ngelirik. Nah, ini contohnya. Nah, contohnya seperti apa nih? Nah, keceriaannya biasa. Nah, pria tingkat loyalitasnya, dedikasinya biasa lebih rendah. Nah, selain itu apa? Biasanya karena pria itu mencari nafkah utama, biasanya dia lebih suka bersaing untuk mendapatkan penghasilan yang lebih baik. Nah, sehingga tingkat loyalitasnya akan lebih rendah. Nah, seperti berpindah organisasi, mencari peluang dan kesempatan lebih baik. Apalagi nih keunggulan wanita dalam memimpin organisasi. Nah, kalau pria kan lebih suka bersaing, menunjukkan kompetensi, keahlian, kekuasaan dan kewenangannya. Nah, kalau wanita gimana nih keunggulannya? Biasa lebih, kalau kalian pernah dengar waktu COVID-19 ada penelitian yang menyatakan bahwa negara-negara yang dipimpin oleh wanita kecenderungannya lebih cepat dalam mengatasi bencana COVID-19. Kenapa? Nah, ada penelitiannya tuh. Udah baca belum? Oh, bahaya nih. Baca dong. Ada artikelnya. Bacanya apa sih? Kominfo doang, Kominfo. Komi. Drama Cina deh, Pak. Oh, drama Korea ya? Oh. Atau drama Cina yang nyamar jadi orang miskin. Nah, ada direktur. Mana jadi orang dia? Nanti siapa ya? Oh, nah, apa nih? Nah, biasanya wanita itu apa? Koordinasinya, komunikasinya, interaksi
interaksinya lebih baik dan nilai sensitivitas lebih baik. Contoh, ketika pulang kampus, nah, melihat anak kesayangannya Japar sedang manyun, langsung masuk kamar merenung, panggil ibunya, pasti yang akan dibuat siapa? Ibu yang nyamperin. Nah, kenapa kok bisa pulang kuliah biasa ceria, habis 2 menit mah apa jadi pindah ke depan. Nah, ini kenapa kan belajar nggak serius? Ya udah, belajar yang baik lagi ya nak, buka buku lagi. Nah, ini bagaimana? Biasanya wanita akan lebih memiliki koordinasi, interaksi, dan sensitivitas atau kepedulian yang lebih tinggi. Nah, ini contohnya. Nah, pria keunggulannya tadi apa? Berkompetisi, bersaing, menunjukkan kemampuan, keahlian, dan nilai kekuasaan. Nah, oke, lanjutkan kelompok. Oke, selanjutnya ada the value of organizational diversity. Jadi bagian ini itu menjelaskan keuntungan nyata ketika suatu organisasi itu membangun lingkungan kerja yang beragam dan inklusif. Jadi keberagaman tidak hanya meningkatkan citra perusahaan, tetapi memberikan dampak langsung pada performa bisnisnya. Kita dapat tiga contoh. Yang pertama itu ada better of visual. Jadi maksudnya pemanfaatan jalan yang lebih baik. Perusahaan yang mampu menarik karyawan dari berbagai latar belakang akan memiliki basis sekarang yang kuat dan kompetitif. Tidak cukup hanya merekrut, tetapi perusahaan juga perlu memberi peluang karir agar karyawan dari kelompok internal ini dapat berkembang. Lalu ada stronger marketplace understanding. Jadi pemahaman dan pasar yang lebih mendalam. Suatu tim yang beragam mampu menarik kebutuhan konsumen yang lebih bervariasi. Contohnya di sini ada perusahaan Ford. Jadi Ford itu perusahaan yang meningkatkan keberagaman agar lebih mencerminkan konsumennya dan akhirnya berhasil mencapai target bisnisnya sebanyak 25%. Lalu yang ketiga ada broader leadership perspective, yaitu keberagaman memberikan perspektif yang lebih luas di level kepemimpinan. Tim pimpinan yang homogen cenderung memiliki sudut pandang yang aktif, sedangkan keberagaman membantu mereka memahami lingkungan bisnis yang lebih kompleks. Lalu ada higher quality problem solving. Maksudnya adalah keberagaman terbukti meningkatkan kualitas pemecahkan suatu masalah. Suatu studi menunjukkan bahwa tim yang beragam memberikan jawaban yang lebih akurat dan performanya baik seiring waktu dibanding dengan tim yang homogen. Lalu terakhir ada lower turnover, access dan legal cost. Jadi manfaat yang terakhir itu organisasi yang inklusif mengalami turnover yang rendah, absensi berkurang, dan risiko tuntutan hukum yang menurun juga. Oke, lanjut dulu. Program fleksibilitas dan dukungan keluarga menjadi faktor penting dalam meningkatkan suatu retensi karyawan. Dan selanjutnya sini ada sebagai kedua, yaitu adalah faktor self personal bias. Manusia itu secara alami menghadapi kesulitan dan akan lingkungan yang inklusif. Karena apa? Karena adanya etnoisme, yaitu keterangan menganggap budaya sendiri lebih unggul. Penelitian Mahdana Banadi dari Harvard menunjukkan bahwa mengkategorikan orang berdasarkan ras hanya dalam seperlima detik, sehingga setiap orang itu memiliki bias rasional secara otomatis. Yang selanjutnya itu ada 11 unconscious bias. Kasus 2 pria kulit hitam yang ditangkap di Starbucks menunjukkan bagaimana bias tidak sadar dapat memicu melakukan perkelakuan yang berbeda meski tanpa niat diskriminatif. Tetapi CEO Starbucks mengakui hal ini sebagai contoh nyata bias dan meresponnya dengan pelatihan yang anti bias di ribuan gerainya. Bias itu tidak sadar adalah sikap atau stereotip otomatis yang mempengaruhi penilaian dan perilakuan kita tanpa disadari. Bias itu muncul sejak kecil melalui pengalaman dan lingkungan. Langkah penting mengelola bias bawah sadar itu ada 3, yaitu meningkatkan kesadaran lewat pelatihan, selanjutnya ada menerapkan strategi pengelolaan bias seperti memperluas jaringan dan mengenali pola perilaku. Nah, selanjutnya itu ada menggunakan alat pengukur bias dalam rekrutmen dan promosi. Nah, selanjutnya itu ada
11.2b Prejudice, Stereotype, and Discrimination. Prasangka adalah opini atau prasangka negatif yang muncul tanpa dia itu melihat fakta yang sebenarnya, membuat seorang itu memandang kelompok lain itu kurang berharga. Salah satu bentuknya itu adalah stereotype, yaitu keyakinan dan gambaran, dan seringkali itu dia itu memandang itu tuh negatif tentang satu kelompok ketika memimpin atau organisasi memimpin prasangka dan stereotip ini. Hal itu dapat memicu diskriminasi, yaitu perlakuan tidak adil terhadap individu berdasarkan gender, etnis, dan identitas lainnya. Selanjutnya itu ada 11.2c Challenge People of Color Race. Gerakan Black Lives Matter ini mengangkat kembali isu bias rasial setelah kematian George Floyd pada 2020. Data itu menunjukkan bahwa para kulit hitam itu selalu menghadapi hambatan besar dalam karirnya. Mereka itu harus bekerja keras, lebih lambat naik jabatannya, dan sangat kurang terwakili di posisi manajerial, eksklusif, dan pimpinan, baik di perusahaan maupun militer. Dan beberapa organisasi itu mulai mengambil langkah seperti kayak Starbucks yang menyediakan mentoring untuk karyawan yang berkulit berwarna. Namun secara keseluruhan tantangan terkait rasisme, representasi, dan inklusi masih sangat besar. Nah, bentar, kalau tidak mampu mengelola keberagaman dengan baik, tadi juga bisa menimbulkan apa yang dikatakan etnosentris. Nah, apa itu etnosentris? Etnosentris. Nah, ada yang tahu etnosentris? Apa tuh etno? Menganggap ya, berarti apa? Menilai budaya seseorang lebih tinggi. Nah, budaya seseorang lebih tinggi dibandingkan dengan orang lain. Nah, contohnya apa? Seperti yang pernah terjadi negara Malaysia menyatakan, wah, orang Indonesia itu pemalas, tidak giat, tidak rajin, tidak tekun, bangsa budak, nggak seperti kita, orang Malaysia lebih unggul, bahkan menilai mereka menyebutkan kita sebagai Indon. Nah, ini contoh bentuk etnosentris. Nah, orang Indonesia ke Malaysia hanya sebagai guru kasar, pembantu uang. Nah, ini etnosentris. Nah, kenapa bisa terjadi etnosentris ini? Karena bias. Itu apa? Kecenderungan seseorang menilai bahwa keberagaman itu hanya dari nilai satu aspek, tidak membuka, open, atau pemikiran yang luas, memandang keberagaman dari dimensi atau nilai aspek-aspek yang lain. Seperti keberagaman dapat meningkatkan potensi, meningkatkan nilai kreativitas dan inovasi. Keberagaman dapat membuka nilai wawasan. Keberagaman dapat meningkatkan nilai peradaban dan lain sebagainya. Nah, ketika seseorang tidak membuka pemahaman, pemikiran yang luas dalam dirinya, dan bersifat open-minded, yaitu apa? Dia akan tertutup terhadap keberagaman, sehingga memperlakukan keberagaman secara negatif. Seperti tadi diskriminasi, etnosentris, stereotype, lalu glass ceiling, pressure, dan lain sebagainya. Nah, ada yang mau ditanyakan? Silakan tentang keberagaman. Nah, ada yang lain? Beragaman? Oke. Kalau tidak ada, nah, dalam keberagaman ini ternyata keberagaman sudah diteliti oleh penelitian dengan melihat keberagaman secara global. Nah, yaitu apa yang melakukan penelitiannya? Yaitu Hofstede. Ada yang tahu Hofstede? Nah, ada yang tahu Hofstede? Ya, tukang jamu bukan. Hofstede apa? Ada yang tahu Hofstede? Yaitu orang yang melakukan penelitian terhadap keberagaman berdasarkan nilai global. Nah, dia melakukan penelitiannya yaitu ke 38 negara yang tersebar, yaitu di perusahaan IBM. Nah, kurang lebih ada 400
kapal yang disebar dosennya. Dari 400.000 ini apa? Dikumpulkan, diolah menjadi sebuah informasi dari hasil penelitiannya, yaitu apa? Melahirkan diversity berupa dimensi budaya. Nah, dimensi budayanya apa nih? Ada yang tahu? Nah, coba kalian cari dimensi budaya Hofstede. Nah, ya, power Hofstede apa nih pertama? Tuh kan di pilihan depan kan ada. Tuh coba power Hofstede. Oh, bisa aja. Nah, coba power Hofstede apa? Power Hofstede. Oke, seberapa besar masyarakat melihat dimensi budaya dari kewenangan dan kekuasaan yang dijalankan dalam suatu masyarakat atau organisasi. Contohnya kalau di Asia gimana nih memandang kekuasaan? Seperti perusahaan-perusahaan di Asia, seperti di Jepang, Malaysia, Indonesia, lalu di Taiwan, Hong Kong, dan lain sebagainya. Kecenderungannya bagaimana nih? Kalau di Asia terhadap keberagaman budaya dilihat dari faktor nilai jarak kekuasaan. Kalau di Asia jarak kekuasaannya apa? Tinggi. Memandang pemimpin itu super power. Lalu apalagi sebagai simbol kekuasaan tertinggi. Sehingga apa? Kecenderungannya pada saat rapat, pertemuan, ada rasa takut untuk menyampaikan pendapat, ide, gagasan. Nah, lalu apalagi kalau bertemu pimpinan utama, misalnya direktur utama, kalau kecenderungan di Asia itu apa? Lebih formal. Bikin janji dulu, ada resepsionis, nah hari apa bapak bisa, nah saya mau ngomong pembicaraan seperti ini, nah ini kecenderungannya lebih bersifat formal, terstruktur. Nah kalau di negara seperti Eropa dan Amerika, nah bagaimana power systemnya? Kecenderungan lebih rendah, memandang bahwa kepemimpinan hanya kekuasaan, lebih menekankan terhadap egaliter. Egaliter itu apa? Mau karyawan, mau pimpinan. Nah, ini memiliki nilai yang sama. Sehingga pada saat mereka bertemu rapat, nah, tidak sungkan untuk menyampaikan ide, gagasan, melakukan diskusi, dan lain sebagainya. Lalu apalagi kalau di Eropa memanggil pimpinan, nggak perlu nama lengkap. Misalnya pakai nama lengkap, misalnya Bapak, Profesor, Doktor, Insinyur. Nah, misalnya Muhammad Suryo, nah, habis itu sebagai CEO. Nah, kalau orang Amerika melihat pimpinan cukup menyebutkan Mr. Gunawan, nah, cukup menyebutkan Tuan Gunawan, Tuan John, dan lain sebagainya. Nah, cukup menyebutkan Mr., Miss, dan lain sebagainya. Gak perlu disebutkan lengkap, title akademik, kedudukan, posisinya, dan lain sebagainya. Nah yang kedua apa nih? Oke, nah itu kan mantap dipindah itu. Nah, betul gak? Individualisme. Nah, coba lanjutin. Karena ini kepentingan sendiri Pak. salah, baru dipuji. Apa? Gak apa-apa, boleh mencoba apa individualisme. Lebih mengutamakan kepentingan diri sendiri Pak. Bukan dimensi budaya yang menjelaskan, lebih menekankan terhadap nilai pribadi personal. Seperti apa? Kalau di Amerika, Eropa, kecenderungannya apa? Dia lebih suka bekerja menunjukkan prestasi, kemampuan, keahliannya secara individu. Lalu apalagi perusahaan Amerika dan Eropa kecenderungannya apa? Merancang bentuk peningkatan karir secara individu. Sehingga karyawan yang dinilai tidak senior baru bekerja 3 tahun bisa melebihi posisinya dibanding karyawan yang sudah lama bekerja. Karena kenapa? Karena prestasinya bisa ditunjukkan dengan lebih baik. Nah ini dia. Kalau di negara Asia kan seperti Jepang nggak bisa, lebih menuntut senioritas. Nah lalu apa lagi? Individualisme memisahkan antara kalau bekerja antara teman kerja dengan kehidupan sosial. Nah, kalau orang Asia kan enggak. Misalnya saya punya teman nih, bisa teman akrab, teman kerja jadi teman curhat, nongkrong dulu yuk di kafe. Punya pacar nih masalahnya begini. Nah, bisa. Kalau orang Amerika enggak, teman kerja hanya sebatas teman kerja.
Dan setelah bekerja punya kehidupan masing-masing. Kalau di Indonesia, Asia kan enggak, teman kerja bisa juga teman curhat, teman nongkrong. Nah, kalau lagi liburan bisa bersama dan lain sebagainya. Nah, lalu apa lagi selain individualisme? Kolektivisme. Oke, kolektivisme. Nah, lanjut apa tuh kolektivisme? Oh, boleh. Apa tuh kolektivisme? Apa? Pandangan budaya bahwa suatu permasalahan tidak secara bersama. Nah, kolektivisme itu apa? Memandang dimensi budaya yang mengedepankan terhadap keberagaman, terhadap kerjasama, kompakan, koordinasi, lebih suka bekerja dalam tim atau kelompok. Nah, prestasi kerjanya lebih ditekankan terhadap tim, terhadap nilai tim dan lain sebagainya. Ada masculinity dan femininity apa nih? Nah, ada yang mau memberikan pendapat? Bukan, itu dimensi budaya yang memandang yang berkembang dalam suatu masyarakat atau organisasi memandang apa nih? Keberhasilan, kesuksesan, pencapaian dinilai dari sifat pria. Seperti apa? Perkasaan, kewenangan, jabatan, kompetisi, kedudukan, materialisme, dan lain sebagainya. Nah, seperti apa? Contoh seperti orang Amerika kecenderungannya. Nah, kita lihat yang gampang, penyanyi rap menunjukkan keberhasilannya apa? Kita lihat aja kalungnya tuh, kalau emasnya segede rantai kapal kalau nyanyi. Nah, belum lagi apa? Cincinnya kita lihat tuh, penyanyi rapper atau penyanyi rap Amerika, panjang dari sini. Lalu apa lagi? Belum lagi menampilkan misalnya mobilnya panjang tuh, kayak lokomotif dari ujung ke ujung. Nah, ini contohnya. Nah, kalau di Indonesia bagaimana? Seperti contoh pengacara terkenal Paris Hotman. Nah, itu contoh memandang keberhasilan dari masculinity. Kalau ngomong begini, nah, ini loh, yang ini 3 peran, ini 2 peran, ini 1 peran. Nah, lalu femininity, apa nih femininity? Dari kata feminim, apa femininity? Keberagaman, dimensi budaya yang diteliti, yang memandang apa tuh keberhasilan, kesuksesan dalam suatu organisasi dan masyarakat dilihat dari unsur wanita. Seperti apa unsur wanita? Kepedulian, kerjasama, kompakan, empati, nilai sosial, kemanusiaan, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada dimensi budaya uncertainty avoidance. Uncertainty avoidance. Oke, seberapa dimensi budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat dan organisasi melihat faktor ketidakpastian. Nah, seperti apa contoh? Seperti negara Jepang, penghindaran ketidakpastiannya rendah. Nah, akhirnya apa? Akhirnya mempengaruhi dalam masyarakat sosial. Seperti orang Jepang itu jarang menikah. Kenapa? Karena mereka ketika menikah, mereka harus mempersiapkan diri. Nah, melihat kalau tidak ada biaya untuk nanti membesarkan anak, rumah, tunjangan-tunjangan yang lainnya, itu mereka tidak mau. Nah, mereka tidak mau mengambil risiko. Nah, sehingga apa? Sehingga populasi penduduk di negara Jepang itu lebih rendah. Karena faktor ini uncertainty. Nah, berbeda di Indonesia. Ya udah, nggak apa-apa, belum ada duit. Yang penting kita rajin, giat, tekun. Yang penting ada cinta di antara kita. Nah, sehingga bisa membina rumah tangga. Nah, ini dia perbedaan. Nah, contoh mengenai
nilai uncertainty, avoidance. Lalu apalagi contohnya, kalau perusahaan Amerika ketika melakukan kerjasama bisnis, mereka harus lengkap dokumennya, perjanjiannya, hak dan kewajiban dan lain sebagainya. Berbeda dengan orang Asia, kalau kita kerjasama bisnis, saya sudah berteman dengan Japar, nah bisa dengan cara non formal, udahlah, gak usah formal-formal Pak, di warung kopi aja, duduk bawa deh perjanjiannya, kita langsung tanda tangan, oke. Nah, bahkan bisa menyebutnya temannya kalau sudah dekat, oke bro, oke men, kapan kita tanda tangan? Nah, ini dia. Oh iya, silakan. Nah, penghindaran, kalau orang Asia penghindaran ketidakpastiannya, nah terkadang rendah. Seperti saya punya teman baik, nah Jafar ketika melakukan kerjasama bisnis, nah tidak perlu formal seperti tim ahlinya siapa yang meninjau, bagaimana isi perjanjian, kontraknya, hak dan kewajiban. Cukup bertemu di warung kopi, ngobrol-ngobrol, kesepakatan bisa terjadi, nanti perjanjian menyusul. Nah ini contohnya. Nah ada pertanyaan kira-kira mengenai perbedaan keragaman dari sisi budaya. Ada? Nah, selain ini, keberagaman kita harus bisa mengelola dengan apa? Dengan namanya kecerdasan budaya. Nah, bagaimana kecerdasan budaya ini? Apa yang harus kita lakukan supaya memiliki kecerdasan budaya? Dalam bahasa Inggris dinamakan intelligence of culture. Bagaimana nih kecerdasan budaya? Nah, ayo Om, kecerdasan budaya. Dasar pertama apa? Memiliki pola pikir yang terbuka, sehingga apa? Melihat keberagaman dari berbagai dimensi atau aspek yang berbeda-beda, bukan sebagai ancaman, tapi sebagai potensi yang perlu dikelola yang memberikan dampak yang positif. Nah, apalagi kecerdasan budaya bisa beradaptasi dengan berbagai keberagaman yang terjadi terhadap perbedaan budaya, baik dalam masyarakat maupun dalam organisasi. Nah, apalagi yang ketiga, orang memiliki kecerdasan budaya. Apalagi yang ketiga, mampu menunjukkan sikap menghargai perbedaan dengan empati. Nah, lalu bisa beradaptasi dengan cepat terhadap nilai perbedaan. Nah, lalu apalagi kecerdasan budaya? Jika terjadi perdebatan perbedaan yang cukup tajam terhadap nilai budaya, mampu disikapi dengan baik dengan cara pandang yang luas dalam bentuk upaya untuk bisa mengelola keberagaman secara tepat. Nah, ada yang mau ditanyakan? Kira-kira silakan tentang keberagaman. Nah, bagaimana kita sebagai manusia nilai personal supaya bisa memiliki cara pandang yang benar terhadap keberagaman? Yang pertama apa? Memiliki tujuan yang baik. Artinya apa? Kita memandang keberagaman harus dari nilai sasaran dan tujuan yang baik. Seperti apa? Bahwa keberagaman sesuatu hal yang sudah natural, yang diciptakan Tuhan Yang Maha Esa sebagai bentuk manusia untuk bekerja sama dalam membangun nilai-nilai sosial yang lebih baik seperti peradaban, kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan lain sebagainya. Nah, lalu apa lagi yang perlu kita lakukan nih? Nah, supaya kita memiliki nilai positif keberagaman secara personal, tadi memiliki tujuan yang baik. Nah, apalagi tujuan yang baik? Apalagi nih?
memperluas pemahaman terhadap keberagaman dengan benar. Dengan cara apa? Memperluas pemahaman keragaman dengan benar. Seperti apa? Membuka diri untuk bergaul dengan orang yang berbeda dengan kita, baik terhadap latar belakang, tingkat pendidikan, nilai sosial, dan lain sebagainya. Lalu apalagi membuka diri dengan meningkatkan wawasan tentang arti keberagaman. Bisa melalui literatur yang ada di buku, bisa melalui seminar, bisa melalui YouTube yang memberikan informasi yang benar terhadap keberagaman, dan lain sebagainya. Nah, lalu apa lagi? Kira-kira, nah, coba nih, coba ayo. Daripada bengong nih, apa lagi? Nah, kalau ini jangan khawatir, nggak dipindahin lagi, udah tetap di sini. Oke, ketiga apa? Membuka perubahan diri. Artinya, kalau kita memiliki hal yang salah terhadap keberagaman, jangan takut, tapi kita bisa mengevaluasi diri kita untuk merubah perilaku yang lebih baik dalam keberagaman. Seperti mulai kita peduli, membangun empati, toleransi, lalu kepedulian sosial, dan lain sebagainya. Nah, lalu apa lagi? Apa yang bisa kita lakukan supaya secara personal kita bisa memiliki nilai yang tepat dalam mengelola keberagaman? Nah, kalau kita sudah memiliki pemahaman, tujuan, memperluas, membuka diri, ya, lalu apa lagi? Kita bisa mengarahkan. Nah, mengarahkan, memberikan masukan, saran, membimbing orang lain. Nah, memberikan inspirasi tentang keberagaman supaya bisa terbuka pemahaman yang tepat terhadap keberagaman agar orang bisa melakukan perubahan terhadap nilai keberagaman. Seperti tadi, membangun rasa kepedulian, nilai sosial, kemanusiaan, empati, dan lain sebagainya. Nah, ada pertanyaan? Nah, ngantuk. Mau minum dulu itu? Oh, enggak. Ada yang mau ditanyakan? Oke, kelompok. Nah, silakan. Selanjutnya ada 11 yang bersama perempuan dan orang kulit berwarna kesulitan naik posisi manajemen. Itu karena promosi pertama lebih sering diberikan kepada pria atau laki-laki. Akibat itu perempuan tertinggal sejak awal karir, meski jumlah mereka di daerah kerja bersama dengan pria. Hambatan ini itu disebut pandangan kaca, yaitu batas terlihat akibat setiap stereotip dan prasangka. Bagi perempuan kulit berwarna, hambatan tersebut lebih karena menghadapi diskriminasi ganda, yaitu ras dan gender. Stereotip juga mempengaruhi penilaian, yaitu perempuan dianggap terlalu lembut tetapi tegas, dicap agresif, dan di Asia itu tuh dianggap tidak cukup tegas untuk memimpin. Selanjutnya masuk ke poin 11.3, cara wanita memimpin atau woman and leadership. Nah, langsung aja, ini udah tadi langsung ke itu aja. Bagaimana individu berproses ke dalam keberagaman supaya keberagaman itu bisa dikelola dengan baik. Nah, tahapan proses ada, kalau tidak salah ada 4. Oh, 5 ya, 5. Menjadi pemimpinan inklusif. Apa itu pemimpinan inklusif? Pemimpin inklusif adalah pemimpin yang menciptakan lingkungan kerja di mana semua orang merasa dihargai, diterima, dan diberi kesempatan berkembang tanpa peduli latar belakangnya baik gender, usia, agama, budaya maupun kepribadian. Pemimpin inklusif tidak hanya mendengarkan, tapi juga melibatkan semua anggota tim secara aktif. Ada 5 tahapan untuk pemimpin inklusif. Yang pertama, tahap pertama itu melihat perbedaan sebagai ancaman. Contohnya, sebentar. Pertama, defense. Apa ini defense? Nah, dalam keberagaman seorang pemimpin harus melalui proses untuk merubah dirinya agar mampu mengelola keberagaman dengan efektif. Pertama,
masih tertutup. Nah, Om, dari depan sini belum selesai. Nah, defense masih tertutup. Tertutup apa? Memandang keberagaman itu ancaman. Nah, contoh misalnya, mohon maaf, misalnya saya kulit hitam, maka saya merasa terancam kalau bergaul dengan orang yang kulit putih. Kulit putih itu sombong, belagu, lalu arogan, suka melecehkan. Nah, ini tertutup. Ketika saya ingin bergaul dengan orang yang berbeda, merasa itu sebagai ancaman. Nah, ini defense. Oke, lanjut. Selanjutnya ada tahap kedua, yaitu mengakui perbedaan tetapi masih menilainya secara negatif. Oke, apa namanya? Apa nama tahap kedua? Masih tertutup, nah, dalam keberagaman, tapi berupaya untuk mencoba membuka diri terhadap bergaul dengan orang yang berbeda. Itu apa? Minimizing defense. Itu apa? Orang yang masih tertutup tapi berupaya untuk mencoba berinteraksi, bergaul dengan menghadapi dengan perbedaan. Seperti perbedaan warna kulit, jenis kelamin, agama, status sosial, tingkat pendidikan, lalu lifestyle dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Selanjutnya yang di tahap ketiga itu melihat perbedaan sebagai sesuatu yang bisa dikelola. Nah, tahap yang ketiga apa? Dinamakan, kasih bahasa Jawanya apa? Nah, yaitu tahapan ketiga accept. Nah, acceptance. Itu apa? Orang yang sudah bisa menerima perbedaan. Nah, bahwa bergaul dengan orang yang berbeda, misalnya warna kulit, jenis kelamin, status sosial, pendidikan. Nah, itu bukan ancaman, tapi bisa memperkaya diri sendiri dalam wawasan, kemampuan bekerja sama, bergaul, berkomunikasi, dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Lalu di tahap keempat, pemimpin itu sudah bisa menghargai perbedaan. Nah, bahasa Inggrisnya? Adaptation. Nah, sudah bisa beradaptasi dengan baik terhadap perbedaan, sudah bisa fleksibel, dan sudah bisa menemukan upaya strategi bagaimana menghadapi perbedaan dan mengelola keberagaman dengan efektif. Lalu apa lagi? Habis tahap keempat, tahap terakhir. Di tahap terakhir itu dia sudah bisa menerima perbedaannya dan melihatnya itu sebagai kekuatan. Oke, namanya integration. Nah, itu apa? Sudah mampu mengintegrasikan keberagaman. Dengan cara apa? Dengan cara mengelola, memperhatikan, mengambil keputusan, mengevaluasi, dan lain sebagainya. Nah, terhadap apa? Terhadap nilai keberagaman. Oke. Nah, lanjut. Lalu selanjutnya di sini ada employees. Jadi di sini ada 4 pendekatan yang efektif untuk memastikan di banyak karyawan kulit berwarna atau perempuan dan juga karyawan lain yang kurang terwakili kemudian yang lebih tinggi dalam organisasi. Yang pertama ini ada employee research group atau kelompok sumber daya karyawan, di mana kelompok tersebut berdasarkan identitas sosial yang berfokus pada pekerjaan karyawan dari kelompok tertentu dan memungkinkan mereka memberikan kontribusi yang lebih besar kepada organisasi. Di sini contohnya ada NFI dipromosikan menjadi kepala pemasaran BlackRock sebagian karena perannya dalam kelompok sumber daya perempuan perusahaan dan paparan yang diberikannya kepada para pemimpin senior. Nah, ini terus menampaki karirnya dan ini ia menjabat sebagai direktur pelaksana dan kepala grup dari pensiun BlackRock. Lalu yang kedua ini ada sponsorship. Jadi sponsor ini merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk mempromosikan perempuan yang cakep. Jadi dukungan
kuat dari seorang eksekutif ini memiliki posisi yang kuat yang bersedia mempertaruhkan reputasinya untuk mempromosikan kemajuan karir seseorang. Di sini contohnya DJ White mengatakan bahwa kemampuan sebagai perempuan politik untuk beralih dari kewakalan bank di Simfoni Finansial menjadi asisten wakil presiden dalam operasi perbankan konsumen perusahaan sebagian berkat karena dua eksekutif seniornya yang mempromosikan diri. Ya, lanjut. Nah, yang KBT kesimpulannya coba. Kesimpulan. Ya, tadi kan bilang butuh banget gua. Nah, kesimpulan. Selesai nggak bisa semua. Ya, coba. Sebelum orang saya dengar dari situ lah. Mulai saja kayak aja. Coba, kesimpulan. Kesimpulan dari materi ini ya, Pak. Nah, kita terakhir nih. Organisasi maksudnya Pak, salah Pak. Benarkah kita bahas tim? Oh, ini aja udah salah. Itu organisasi Pak, maaf Pak. Benarkah kita bahas organisasi? Oh, ini aja salah. Oh, ini Pak, perbedaan. Perbedaan Pak. Apa? Pokoknya Pak. Oh, salah mulu nih, bete nih soalnya dari dosen nih. Salah mulu, bahaya dah. Intinya kita dalam sebuah perbedaan, terus harus sama-sama saling menyesuaikan Pak. Oh, makanya kita nih. Tahu nggak kayak Pak Omar Jatinegara bilang kita, iya obat paten, harus sekian, garuan berkualitas gitu. Nah, tapi nggak ada dasarnya. Kan kayak Pak Omar Jatinegara selalu mau buat paten, tapi nggak ada dasarnya. Dasarnya apa? Dasarnya ada sertifikatnya dan lain sebagainya. Nah, ide ini, ini Pak. Nah, kesimpulannya apa? Tadi untuk bisa memiliki arti keberagaman secara tepat dan benar, kita harus berproses. Dimulai dari mana tadi? Defense, minimizing defense, accept, terus adaptation sampai integrity. Nah gitu. Ah, bete nih saya diterakhir aja kalau ngerti. Nah, apalagi coba kesimpulan. Wah, memang masih sorowan bete dosen tuh bisa nih diterangkan. Panjang lebar sampai gugusan, nggak ada satu pun yang nyampe. Ya, biar lancar. Sini fokus, nah apa? Kita tunggal identitas Pak. Ya, karena indah, apa yang kedua? Nah, bisa disimpulkan membangun integritas keberagaman bisa dilihat dari dua sisi, yaitu pertama sisi tradisional keberagaman yang bisa dilihat secara fisik seperti wajah, lalu jenis kelamin, bisa dilihat dari apa lagi, etnis, dari nationality, dan ada keberagaman yang bersifat inklusif. Seperti apa tadi yang sudah saya bahas, kayak hidup, income, lalu experience, dan lain sebagainya. Nah, terakhir. Terakhir. Habis doang dipanjangin mah. Habis ditarik. Ininya ditarik nih pemikirannya biar luas. Jangan kubis doang ditarik. Ayo. Terakhir. Nah. Oke, ada yang bisa terakhir? Kesimpulannya yang mudah. Tadi keberagaman bisa dilihat dari nilai global berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Foster, di mana yang menyimpulkan berdasarkan dimensi
budaya yang terbagi tadi apa? Ada organisasi, masculinity, femininity, individualism, collectivism, uncertainty, avoidance. Nah, ini dia. Ya kan? Itu. Ya, silakan boleh kembali habitat masing-masing. Dan kalau di sana aja. Oke, saya dulu sebentar.